Sebelumnya suara saya terdengarkah? Jelas dan renyah, Mbak Nancy. Oke, terima kasih Mbak Widya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pemahaman kondisi kognitif, emosi, dan sosial publik dalam konteks COVID ya. Hari ini juga kita akan mendengar survei dan juga analisisnya mengenai perubahan perilaku dalam konteks COVID yang akan dibawakan oleh Mas Aksa dari UNICEF. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana apa sih aspek-aspek psikologis dan sosial seseorang termasuk kognisi juga yang menjadi pendorong perubahan perilaku. Diskusi tersebut nanti dibawakan materinya dibawakan oleh Mbak Dia dari MSF. Baik, sebelum mulai mungkin saya akan mempersilakan untuk pembicara memperkenalkan diri dulu. Saya mulai dengan Mas Aksa. Silakan Mas Aksa. Besok di company itu. Halo. Halo. Halo Aksa. Bisa di. Halo Mbak Nancy, Ya, mohon maaf tadi saya lupa untuk unmute. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Nancy sudah memperkenalkan saya. Perkenalkan saya Aksa, panggil saja Aksa. Saya selama ini membantu UNICEF ataupun mensupport UNICEF di bidang Communication for Development ataupun khususnya untuk komunikasi perubahan perilaku. Dan nanti saya akan sedikit membahas tentang survei pengetahuan sikap perilaku terkait perilaku pencegahan khususnya 3M. Terima kasih Nancy. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung, tidak hanya di hari ini, namun di forum-forum kemisian sebelumnya, tetap aktif berpartisipasi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Aksa. Saya cek Mbak Dia juga belum ada di sini. Mungkin sudah ada di sini. Halo Mbak Dia. Halo semuanya, bisa dengar suara saya? Jelas Mbak. Oke. Ini saya lagi memperkenalkan pembicara ya. Sekarang Mbak Dia bisa langsung memperkenalkan diri. Silakan Mbak. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama saya Dia Larasati. Saya psikolog klinis dewasa, khususnya klinis dewasa. Saat ini saya datang bareng tim MSF Indonesia sebagai konsultan MHPSS. MHPSS itu adalah Mental Health and Psychosocial Support. Mungkin itu aja kali kenalannya. Halo. Oke, ya, makasih Mbak Dia. Terima kasih ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman, nanti juga ingin bertanya bisa langsung chat di kolom chat, bisa juga langsung open mic. Baik, itu saja perkenalannya. Mungkin saya langsung lempar mic saya ke Mas Aksa untuk mempresentasikan hasil survei yang tadi kami sebutkan. Waktu dan tempat, Aksa, saya silakan. Oke, terima kasih Mbak Nisi. Sambilan saya coba share screen dulu ya slide-nya. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Iya, sudah. Baik. Baik, terima kasih sebelumnya kepada semua yang sudah bergabung pada hari ini. Mohon izin saya ingin sedikit sharing saja terkait dengan hasil survei pengetahuan sikap perilaku terkait pencegahan ataupun perilaku pencegahan dan vaksin COVID-19. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi ke Mbak Nancy, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik. Baik, terima kasih semuanya. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang hasil survei yang dilakukan oleh UNICEF dan Nielsen di 6 kota besar sejak bulan Maret dan April 2021, ataupun tepatnya di kuartal 2 tahun 2021. Mungkin sedikit informasi juga yang ingin saya informasikan kepada teman-teman yang sudah bergabung, bahwa sebenarnya survei ini sudah dilakukan sejak kuartal 3 dan 4 tahun lalu,
dan dilanjutkan selanjutnya untuk bulan Maret dan April itu termasuk mengcover di kuartal 2 dan kuartal 1 tahun 2021 terkait 3M. Terkait dengan survei bersama Nielsen ini sendiri, ada beberapa kota besar yang dipilih menjadi sampel, di mana termasuk Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Untuk kriterianya sendiri, memakai sampel random, dimulai dari umur 15 sampai 65 tahun. Di 6 area tersebut, metodenya memang agak sedikit berbeda. Kalau survei-survei sebelumnya itu mungkin menggunakan platform online, khusus untuk survei ini dilakukan face-to-face, interview berdasarkan dengan responden yang sudah terpilih. Bisa kita lihat area penyebarannya ini ada di 6 kota besar yang ada di Indonesia. Untuk random sampelnya itu Jakarta tentunya memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota besar lainnya di angka 500, sedangkan untuk Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar di angka 300 dengan total jumlah responden 2.000 responden. Baik, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Pada hari ini kita akan membahas ada 3 menu yang sudah saya siapkan. Menu yang pertama adalah terkait hasil survei gambaran perilaku 3M saat ini, khususnya di kuartal kedua di bulan Maret dan April, dan nanti juga ada pembagian berdasarkan kategori masing-masing M tersebut. Menjaga jarak, memakai masker, dan saya lupa menjaga jarak, memakai masker, dan Mbak Nancy bisa diingatkan satu lagi? Menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun. Oke, mencuci tangan pakai sabun. Sering terjadi ya kelupaan, padahal sudah sering kita dengan hal seperti ini. Dan nanti ada kategori 3M sekaligus yang digabungkan. Karena secara logika, masyarakat itu kan harus melakukan praktis 3M itu secara sekaligus. Dan nanti juga ada kategorinya pembagiannya berdasarkan kota. Nanti untuk menu yang kedua, kita akan membahas terkait dengan hasil dari norma di mana ini dipandang menjadi panduan sosial. Nanti juga ada penegak norma, penting sekali norma ini menjadi panduan sosial. Kalau kita contohkan saja, ketika kita berada di lingkungan yang dipengaruhi norma positif, otomatis lingkungan kita akan mengajak kita untuk melakukan hal positif. Sebaliknya, jika norma itu lebih besar persentasenya untuk negatif, maka kemungkinan terjadinya hal-hal negatif itu akan lebih tinggi. Di channel selanjutnya ataupun di menu selanjutnya kita akan membahas terkait pengetahuan. Sebenarnya bagaimana sih pengetahuan masyarakat terkait dengan 3M tadi, mencuci tangan, menjaga jarak. Apakah stagnan? Memang secara umum stagnan, tapi kita juga akan membahas strategi-strategi apa selanjutnya nanti bersama pemateri selanjutnya. Baik, untuk yang pertama, mari kita lihat hasil survei untuk praktik 3M sendiri. Ini sudah ada jaga jarak elemennya, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Untuk praktek 3M di kuartal 2 tahun 2020 ini, memang terlihat mengalami peningkatan. Yang terbesar itu terjadi pada penggunaan masker, yaitu sekitar 12%, terlihat dari ilustrasi dari 51% di kuartal 4 2020 menjadi 63% di kuartal 2 2021. Tapi kita lihat lagi dari persentasenya masih di bawah kuartal 3, yaitu sekitar 71%. Untuk praktik jaga jarak mengalami peningkatan sekitar 6%, dari 45% di kuartal 4 tahun 2020 ke 51% di kuartal 2 tahun 2021. Dan dari keseluruhan kita lihat bahwa jaga jarak ini tetap menempati posisi terendah jika dibandingkan dengan praktik pakai masker ataupun praktik cuci tangan. Untuk cuci tangan pakai sabun kita lihat peningkatan itu sekitar 9% ya, dari 69% di kuartal keempat tahun 2020 menjadi 78% di kuartal 2 tahun 2021. Selanjutnya kita masuk ke ini dia, berdasarkan kategori ataupun berdasarkan wilayahnya. Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, memang terdapat variasi tingkat kepatuhan di kota-kota yang sudah disurvei. Paling tinggi persentasenya untuk cuci tangan pakai sabun, terlihat 83%,
Untuk pemakaian masker, Surabaya ini paling tinggi, 71%. Untuk jaga jarak, ada 2 kota yang menempati posisi tertinggi, terlihat memang tidak begitu signifikan. Ada di kota Semarang dan di Surabaya, 59% dan 58%. Namun hanya di Semarang ini praktik menjaga jarak ini mengikuti ataupun mendapatkan peringkat ataupun urutan kedua dengan persentase di atas persentase praktik cuci tangan pakai sabun. Untuk kota yang cenderung rendah kepatuhan protokol kesehatan secara umum, lihat di sini ada kota Medan sekitar 53% untuk cuci tangan pakai sabun, masih rendah kita lihat dibandingkan dengan kota lainnya. Dan 42% untuk pemakaian masker. Sebentar, sorry interupsi, ada suara berisik sebentar. Untuk Bapak Ibu teman-teman yang tidak berbicara mohon di mute mic-nya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Nancy. Dari saya juga masih terdengar ada suara sedikit gangguan. Dari mana? Bukan dari saya ya? Dari peserta lain? Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di kota yang cenderung rendah kepatuhan protokol kesehatannya secara umum. Terlihat dari ilustrasi ini bahwa Medan adalah kota yang terendah untuk cuci tangan pakai sabun di angka 53%. Untuk pemakaian masker terendah itu juga 52%. Dan yang terakhir untuk praktik jaga jarak di angka 41%. Jadi ini adalah perbandingan secara umum, di mana kita dapat melihat praktik jaga jarak, praktik pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun di 6 kota terpilih untuk survei tersebut, di 6 kota besar. Nah, secara umum, seperti yang kita katakan tadi, sebenarnya bagaimana sih untuk melihat hasilnya ini 3 perilaku sekaligus yang dilakukan oleh masyarakat. Secara umum di kuartal 2 ini memang terjadinya adanya peningkatan persentase. Mereka yang melakukan praktik 3M dibandingkan di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2020. Di angka 33%, hampir 34%, di mana di kuartal 4 itu hanya di 24, memang ada penurunan dari kuartal 3, mungkin dikarenakan dengan beberapa alasan tertentu juga. Sekarang kita lanjut untuk hasil persepsi norma jaga jarak pakai masker. Ini yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Di menu yang kedua ini kita akan melihat sebenarnya bagaimana pengamatan responden ataupun responden terpilih itu terhadap perilaku warga lain atau warga di sekitarnya. Ada 4 di sini indikator yang kita ambil, semua telah melakukan jaga jarak dan menggunakan masker. Apakah kebanyakan, ataupun most of them, ataupun hanya sedikit, atau bahkan tidak ada. Sangat menarik sekali, kita melihat sekitar 68% mengatakan semuanya, ataupun kebanyakan warga menjaga jarak saat berbicara satu sama lain. Sementara 85% melaporkan semua kebanyakan warga menggunakan masker saat di luar rumah. Tapi mungkin ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat menarik sekali jika kita lihat ya adanya penurunan sedikit. Di indikasi 68% warga mempersepsikan dirinya dikelilingi norma positif dan dengan praktik jaga jarak sisanya 32% dikelilingi oleh norma negatif. Ini yang sempat kita bahas tadi juga, norma positif dan norma negatif jika kita lihat khusus untuk menjaga jarak, praktik menjaga jarak saat berbicara satu dengan lain, maka norma positifnya ini sebenarnya sudah di atas 50%, 68%. Dibandingkan dengan norma negatifnya sekitar 32%. Namun tentunya hal ini juga masih tergolong tinggi karena pengaruh dari norma negatif ini juga akan berimplikasi terhadap perilaku masyarakat dalam praktik jaga jarak dan penggunaan masker. Terlihat baik. Selanjutnya kita lanjut ke bagian persepsi tentang norma pakai masker dan jaga jarak yang berbeda-beda dari satu kota ke kota lain. Terlihat bahwa secara keseluruhan warga Bandung dan Surabaya lebih banyak dikelilingi oleh norma positif jika dibandingkan warga di kota-kota lainnya untuk memakai masker. Di lain pihak, warga kota Makassar dan Medan paling rendah dalam norma positif terkait penggunaan masker. Dan untuk jaga jarak, warga Kota Surabaya paling banyak dikelilingi norma positif di angka 79% dibandingkan dengan warga kota-kota lainnya.
Sementara dibandingkan kota lainnya, warga kota Bandung ini lebih sedikit dikelilingi oleh norma positif jaga jarak, yaitu sekitar 50%. Baik. Selanjutnya untuk penegak norma jaga jarak masker, ini juga sangat penting sekali, khususnya bagi teman-teman yang saat ini bergabung. Mungkin ada beberapa sebagian dari Promkes yang sudah tahu antara norma dan penegak norma ini saling berkaitan, di mana norma tadi yang dipandang menjadi panduan sosial ya, jika kita contohkan misalnya dalam praktik sholat Jumat, ya, jadi adanya dibutuhkannya penggerak norma ini ataupun penegak norma, di mana mereka yang akan melakukan ajakan ataupun seruan bagi teman-temannya. Ayo kita sholat Jumat, gitu, ketika memang ada kasus-kasus yang orang yang tidak pergi sholat Jumat. Ya, itu hanya contoh saja, namun akan banyak contoh-contoh lainnya yang kita dapatkan di lingkungan masyarakat kita. Mungkin juga akan ada pertanyaan sebelum saya membahas lebih detail tentang hasil ini. Penegak maksudnya adalah orang yang memberitahu ya, atau mengajak orang lain untuk melakukan patuh protokol kesehatan, karena konsepnya ataupun konteks kali ini adalah penegakan 3M tadi, menjaga jarak, memakai masker. Jadi bagaimana agar menjadi norma, harus ada penggerak, harus ada teman-teman sekalian yang mengingatkan. Dan berdasarkan survei di 6 kota besar di Indonesia ini, menunjukkan sebagian warga mulai menjadi penegak norma. Walaupun mereka tergolong masih sangat kecil ya, jika kita lihat dari keseluruhan, berapa orang sih yang telah melakukan ataupun mengajak orang lain untuk menjaga jarak, atau mengingatkan untuk menjaga jarak, memakai masker, atau mencuci tangan. Lihat di sini tidak pernah, sekali, beberapa kali, ataupun 4 kali lebih. Dan ini kan kita ambilnya juga secara keseluruhan. Dari awal COVID itu terjadi sampai sekarang, ternyata masih ada yang tidak pernah melakukan menjadi penegak ataupun menjadi orang yang mengajak orang lain untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Masih cukup tinggi, di angka 27%, di angka 19%, dan 19% juga untuk cuci tangan. Sorry interupsi Aksa, waktunya udah mau habis ya. Oh baik, kita Mungkin lanjutkan maksimal, cepat ya, lagi, maksimal. nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan. Baik, ini adalah terkait dengan penyebarannya, bagaimana persentase penegak norma yang ada di 6 kota besar. Terlihat bahwa bervariasi sekali antara satu kota dengan kota-kota lainnya. Secara umum Surabaya memiliki persentase penegak norma 3M tertinggi dibandingkan dengan kota-kota lain. Sedangkan untuk Makassar memiliki persentase 0%. Sangat menarik sekali, dan mungkin juga ini menjadi sebuah bahan diskusi juga nanti ketika kita di sesi diskusi. Ini adalah seberapa mudah mereka melakukan hal tersebut. Tentunya ini sangat penting sekali juga ya untuk dibahas. Hasilnya selalu jaga jarak, apakah mereka selalu pakai masker atau mereka selalu pakai tangan. Di antara 3 perilaku 3M ini, menjaga jarak menjadi yang kurang mudah dilakukan dibandingkan 2 perilaku lainnya. Namun ketika perilaku dilakukan dalam konteks interaksi dengan orang lain, misalnya pakai masker, maka tingkat kemudahannya pun terlihat berkurang. Jadi ini sering terjadi ya, ketika kita pakai masker, kita tidak berinteraksi dengan teman-teman kita, kepatuhan kita tinggi. Namun ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita dan berbicara dengan teman-teman kita, maka kepatuhan terhadap penggunaan masker itu menjadi sedikit menurun. Ini adalah tingkat pengetahuan terkait penularan, ini juga sangat penting. Secara umum memang masih sangat rendah sekali. Ini levelnya dari 0 sampai 5. Level 5 ini maksudnya ataupun definisinya adalah mereka paham kalau misalnya penyebaran COVID-19 itu terjadi dengan penyebaran droplet, jadi ketika mereka berada di satu ruangan yang sama, akan meningkatkan risiko mereka untuk terjadinya penyebaran ataupun transmisi dari penyakit COVID-19 tersebut. Baik, untuk kecukupan informasi di akhir kuartal 2 ini, 2021, maksudnya di kuartal 2 2021, di bulan Maret dan April, masyarakat menilai bahwa terjadinya lonjakan informasi. Mereka merasa ketercukupan informasi, namun ini juga menjadi indikasi sebenarnya. Sebenarnya mereka mendapatkan informasi yang cukup, tapi bagaimana terkait dengan praktiknya, praktik di lapangan. Menjadi pertanyaan secara umum, pengetahuan cenderung rendah, tapi kebanyakan orang-orang merasa sudah cukup terhadap informasi, apakah karena sudah bosan ataupun hal-hal lainnya. Jadi ada beberapa poin penting, ini adalah slide terakhir yang bisa kita diskusikan.
Dibandingkan periode sebelumnya, perilaku 3M mengalami peningkatan walaupun masih bisa dikatakan berada di tingkatan moderat rendah. Memang kalau kita berbicara tentang moderat itu minimal 40-60%, tapi ini bisa kita kategorikan sebagai moderat. Mendekati lah moderat ya, 34 mendekati 40%. Dan yang kedua, untuk faktor norma, bermain di perilaku khususnya jaga jarak dan pakai masker, penegak norma sedikit-sedikit sudah mulai tumbuh. Dan yang terakhir, pengetahuan menjadi masalah, namun karena orang menganggap dirinya sudah cukup tahu, maka perlu pendekatan lainnya yang kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dan disinilah dibutuhkan teman-teman sekalian untuk bagaimana sih menyusun strateginya, ataupun bagaimana sih strategi selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap perilaku terkait dengan praktik 3M tadi. Terima kasih Nancy, over to you. Oke, terima kasih Aksa. Mbak Dia, siap Mbak? Ya, sebelum saya oper ke Mbak Dia, mungkin teman-teman yang di sini yang ingin menanyakan hasil survei bisa langsung dicek aja sambil mungkin dibalas oleh Aksa atau nanti dijawab sekalian. Saya persilakan sekarang ke Mbak Dia. Halo Mbak Dia. Halo Mbak Nancy. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Ya, saya coba sharing screen ya. Iya. Oke, bisa kelihatan semuanya? Ya, jelas. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Hari ini saya mau berbagi sedikit tentang bagaimana peranan kapasitas kognitif dan emosi terkait perubahan perilaku, terkait pola perubahan perilaku. Oke, pertama-tama pertanyaan pentingnya adalah kenapa sih hal ini dibahas gitu? Apa dan kenapa penting? Tadi kalau dari Mas Aksa udah disebutin ya hasil-hasil survei, ada peningkatan penggunaan masker, terus ada kepatuhan protokol kesehatan sudah meningkat. Tapi kalau kita lihat juga ya, kita udah setahun lebih nih berada dalam situasi pandemi. Dan kalau kita mengacu pada perubahan perilaku, sebenarnya dari sudut pandang waktu aja sebuah perubahan-perubahan itu mestinya sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita sekarang, ya kan? Tapi ternyata kenyataannya enggak. Bahkan kemarin saya sempat ketemu sama teman-teman remaja jalanan dan nggak ada yang pakai masker di situ. Dan ketika saya tanya tentang COVID aja, mereka juga bahkan nggak peduli. Nah, kok kayak gitu pertanyaannya adalah kayak kenapa ya? Gitu. Padahal COVID itu nyata ada, korbannya juga udah banyak, terus banyak orang juga yang merasa kerepotan. Tapi kenapa masih sulit bagi kita untuk mau mematuhi protokol kesehatan? Lebih lanjut menjadikan new normal, kebiasaan-kebiasaan new normal ini sebagai kebiasaan kita yang sekarang. Kenapa sulit gitu kan? Padahal edukasinya udah banyak, informasinya udah melimpah. Artinya apa yang kurang ya gitu kan? Kalau kita berkaca sama diri kita sendiri ya, edukasi dan informasi itu sifatnya masuknya ke kognitif gitu kan. Dan kita juga bukan hanya sebagai produk dari sebuah program gitu kan. Kita sebagai manusia bisa berpikir, merasa, dan pada akhirnya berperilaku. Jadi kondisinya yang saya mau angkat adalah bagaimana pola pikir kita, apa yang kita lihat, apa yang kita ingat, terus apa yang kita rasa, dan apa yang kita alamin, itu pada akhirnya akan mempengaruhi gerak dan arah kita berperilaku. Gitu. Jadi kita kembali ke hakikatnya manusia, kita itu makhluk yang kompleks. Jadi neuron di otak kita aja jumlahnya miliaran gitu. Jadi dan emosi yang kita rasa juga kadang-kadang begitu banyak sampai di titik kita sulit juga mengidentifikasi. Jadi jelas bahwa kadang-kadang edukasi dan informasi saja pada akhirnya nggak serta-merta bisa menggerakkan individu untuk berperilaku tertentu. Gitu.
Nah, lalu kita kembali pada penyebaran informasi dan edukasi terkait COVID. Tadi Mas Aksa juga dibilang bahwa kayaknya masyarakat nggak tahu nih apakah mereka sudah terlalu lelah dengan informasi yang terlalu banyak tentang COVID atau apa gitu kan. Karena memang informasinya melimpah dan penerapan yang masih kadang-kadang masih rendah. Satu hal lagi yang sering kita lupa, kita tuh sebenarnya dalam masa pandemi ini adalah kita berada dalam situasi yang stres, situasi krisis. Krisis terjadi ketika sumber stresnya itu pada akhirnya membuat kita sulit menerapkan mekanisme penyelesaian masalah secara efektif, ya kan? Seperti kita tahu bahwa COVID itu sesuatu hal yang baru, punya risiko yang membahayakan, bahkan kematian. Dan sifatnya itu yang menurut saya khas dari COVID adalah dia bisa mengeliminasi sumber pemenuhan kebutuhan. Sebagai contohnya, saya bawa di sini interaksi. Sebagai makhluk sosial, interaksi sesama manusia itu vital hukumnya dan penting untuk kita bisa bertahan hidup. Tapi pandemi datang dan kita seolah-olah harus dipaksa memodifikasi interaksi itu. Jelas itu sebuah tantangan dan tantangan itu pada akhirnya juga memunculkan reaksi pada diri kita. Intinya COVID memodifikasi hampir seluruh aspek kehidupan. Dampaknya apa? Ketika kita dalam kondisi stres, ketika kita dalam kondisi krisis, gitu kan. Saya bawa di sini yang paling dasar dulu aja deh. Kapasitas ruang di working memory, di memori kerja, itu terpakai hampir seluruhnya. Dan kembali pada fungsi dari working memory itu adalah untuk fungsi eksekutif, untuk planning, untuk perencanaan, mengambil keputusan, melihat solusi, fokus, memberikan atensi. Dan kebayang nggak kalau misalkan kita dalam situasi yang stressful gitu kan, itu semuanya nggak ada. Jadi makanya kita sulit mengambil keputusan, kita jadi nggak fokus gitu kan, dan sulit melihat solusi. Dan akibatnya apa? Akibatnya pada situasi seperti ini, kita kadang-kadang cenderung melakukan ruminasi negatif atau pengulangan negatif. Kayak misalkan kemarin banyak banget cerita-cerita di komunitas gitu. Ada orang-orang yang misalkan kehilangan pekerjaannya. Ketika dia kehilangan pekerjaannya, yang dia lakuin boro-boro kalau kita kasih tahu suruh pakai masker gitu kan. Mungkin yang dia pengen lakuin adalah cuma ngerokok, duduk-duduk, ngelamun di teras. Untuk orang-orang seperti itu sulit untuk kita kasih tahu kayak Bapak tahu nggak Pak, Ibu tahu nggak Bu kalau misalkan COVID ini bisa menular lewat hidung, lewat mulut, dia nggak akan dengerin gitu kan, karena seluruh memorinya dia, otaknya dia kepake untuk bagaimana dia kehilangan pekerjaan. Dan gak jarang pada situasi-situasi kayak gini, teman-teman yang seperti itu cenderung melakukan ruminasi, kayak kehilangan pekerjaan sebagai contohnya itu bukan hanya terkait materi aja, tapi ada self-esteem di situ, ada rasa berdaya, terus belum lagi kita bicara tentang gender atau social role, dia sebagai kepala rumah tangga, dia sebagai laki-laki atau provider, itu semua harus dieliminasi karena sesuatu hal yang dia nggak bisa lihat, ya kan, virus COVID ini. Dan kadang-kadang pada akhirnya itu memunculkan emosi, apa yang dia rasain terkait si virus itu. Dia bisa marah, contohnya dia marah sama virusnya, marah sama pemerintahan, marah sama dirinya sendiri kadang-kadang, atau bahkan marah sama lingkungannya gitu. Dan akibatnya apa? Pada akhirnya muncul perilaku-perilaku yang tidak biasa, seperti banyak juga kasus di lapangan terkait kekerasan rumah tangga karena kehilangan pekerjaan, gitu. Gak hanya kekerasan rumah tangga aja deh. Kalau tadi kita ngomongin prokes, kalau dia marah sama virusnya, dia marah sama kondisi pandemi ini, dia sesederhana resisten. Dia nggak mau lagi dengar informasi tentang COVID. Dia bahkan mungkin memusuhi pemerintah dalam tanda kutip dengan tidak mau melakukan protokol kesehatan, dan itu banyak terjadi di lapangan. Kemarin yang saya tadi cerita juga, remaja di jalanan, dia
ketika saya tanya apa yang dipikirkan tentang COVID, terus dia bilang hal yang menyebalkan adalah kehilangan pekerjaan. Apa yang dirasa, dia bilang nggak ada. Dia marah. Dia ibaratnya kayak mematikan aspek emosinya di situ. Jadi kita sekarang tahu bahwa pada akhirnya kondisi sosial gitu kan mempengaruhi kognitif kita juga dalam situasi stres ini. Orang nggak mampu untuk bisa secara cepat melakukan perubahan perilaku karena ya kapasitasnya belum ada gitu. Terus dari halo, sorry banyak suara-suara. Ya, Mbak dengar jelas sih. Cuma ada kayak buzzing yang buzzing gitu sih. Iya, ya, ya ini sudah sih lumayan. Ya, terus ya kembali lagi tadi sama tentang perilakunya. Jadi kita bisa lihat ya alurnya. Kenapa sebuah kondisi sosial pada akhirnya mempengaruhi kapasitas kognitif kita, mempengaruhi emosi kita sampai di titik memunculkan perilaku tertentu, gitu kan. Jadi di sini kita lihat bahwa yang dibutuhkan itu bukan hanya edukasi dan informasi, tapi pemenuhan kebutuhan mental dan psikososialnya. Karena nggak bisa ditolak lagi bahwa anggap aja sama orang-orang yang depresi karena kehilangan pekerjaannya karena COVID, yang dia juga udah nggak punya gairah untuk hidup, bahkan bangun setiap paginya, mana mungkin dia juga kepikiran untuk menyelamatkan orang lain dan kehidupan orang lain dengan pakai masker. Sesederhana dia aja nggak mau punya gairah untuk hidup, gitu. Jadi banyak dari mereka yang udahlah saya nggak mau pakai masker, saya bodo amat, gitu. Terus ya di sini saya bawa COVID adalah tugas bersama. Nanti saya akan sharing juga ke teman-teman tentang programnya MSF, integrasi MSPSS sama edukasi terkait COVID-nya. Halo? Ya, halo Mbak. Ya, ini saya coba mute ya. Yang Oke. terbuka. Ya, lanjut Mbak. Oke, makasih. Ya, di sini kita lihat bahwa pada akhirnya edukator dan para responden utama yang bekerja di mana di garis depan itu punya peranan penting buat perubahan perilaku di masyarakat, ya kan? Tapi kita tahu ya kalau di masyarakat aja pressure-nya itu sebesar itu, tekanannya setinggi itu. Gimana untuk orang-orang yang ada di depan, gitu kan? Di sini edukator kalau di kita bekerja sama kader untuk mengedukasi masyarakat lebih luas lagi. Dan responder utama di sini yang saya maksudkan adalah teman-teman tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas dan di rumah sakit. Dan mereka kadang-kadang diharapkan dan dituntut untuk bisa menjawab hampir semua kebutuhan di masyarakat. Jadi mau masyarakatnya marah-marah karena dia COVID, mau dia depresi, mau dia menolak untuk diisolasi, menolak untuk tes, seolah-olah itu tugas dari para edukator dan responder utama, gitu kan. Padahal kita tahu ya tadi tekanan buat masyarakat aja sebegitu besar. Gimana bagi mereka, gitu kan? Dan kita seolah-olah berharapnya mereka punya resiliensi yang tinggi dan udah pasti harus ngerti, gitu kan, tentang kondisi sulit yang ada di masyarakat. Dan pada akhirnya saya di sini bilang bahwa kesejahteraannya si edukator dan para responder utama pada akhirnya turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini saya bilang bahwa ketika tadi kita bicara tentang kapasitas kognitif dan emosi seseorang, gitu kan, untuk bisa menerima informasi dan bekerja dengan baik, di sini kita juga perlu perhatiin kapasitasnya edukator sama para responder utama. Makanya disitulah konsep MHPSS dari MSF itu muncul karena kita sadar mereka sebagai ujung tombaknya perlu juga disupport. Jadi bukan hanya sebagai pemberi dukungan, namun orang yang juga perlu didukung, gitu. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut lagi tentang bagaimana penerapan MHPSS di program saya. Terus di sini saya juga menyebutkan bahwa mungkin ini juga jadi bahan diskusi bahwa strategi penyelesaian masalah itu pada akhirnya melibatkan banyak pihak. Di sini saya tulis aspek psikososial yang sering terlupakan. Banyak banget contoh-contoh kasus di mana sesederhana kalau kita lagi ngomongin tentang vaksin yang lagi booming,
ada banyak cerita di masyarakat tentang haram dan halal, gitu kan. Ada kepala keluarganya yang merasa bahwa itu nggak boleh, itu haram. Dan si istri harus ngikutin. Pada akhirnya satu keluarga nggak ada yang divaksin. Itu hanya satu contoh. Ada lagi misalkan kemarin ketika ada orang yang positif COVID dan harus dirujuk gitu. Dia nggak mau karena dia punya banyak hewan ternak. Dan dia bekerja sendiri. Dan hewan-hewan itu adalah sumber penghasilannya dia. Kalau dia pergi, kalau dia di rumah sakit, siapa yang akan ngurus? Gitu. Itu aspek-aspek psikososial yang tidak pernah, menurut saya jarang untuk disentuh. Yang padahal itu menentukan bagaimana perilaku orang-orang tersebut patuh atau tidak terhadap protokol kesehatan. Jadi di sini kenapa saya bilang COVID adalah tugas bersama, karena itu bukan hanya tugasnya edukator dan para responder utama juga, cuman komponen masyarakat gitu, bahwa harus ada yang mikirin tentang siapa yang akan mengurus hewan ternaknya. Atau ada beberapa kasus juga karena orang tuanya lansia dan dia COVID, dia jadinya nggak bisa untuk dirawat di rumah sakit. Karena orang tuanya lansia, siapa yang urus? Mau nggak mau dia harus menyediakan misalkan suster atau perawat untuk menjaga orang tuanya di rumah. Tapi itu juga menjadi masalah lagi karena itu butuh biaya. Jadi banyak hal-hal yang tidak hanya terkait tentang protokol kesehatannya itu sendiri kalau kita bicara tentang COVID ya, tapi aspek-aspek psikososial yang pada akhirnya sebenarnya karena jarang di-assess, jarang dilihat, jadi yang kita lihat perilaku penolakannya aja, resistensi dari individu-individu yang tidak melakukan atau tidak patuh dengan protokol kesehatan. Padahal di belakang itu banyak cerita-ceritanya. Makanya kalau dalam program saya memperkenalkan konsep biopsikososial untuk baik teman-teman edukator dan responder utama itu bisa identifikasi sebenarnya kebutuhannya si individu yang menolak untuk dites, menolak untuk untuk diisolasi itu apa sih gitu. Karena ternyata ada hal-hal lain hanya dibanding sekedar misalkan nggak mau pakai masker karena pengap gitu. Itu ya mungkin yang bakal jadi bahan diskusi. Dan yang terakhir adalah pesan dan informasi yang tidak hanya bersifat edukatif, namun juga menyentuh kebutuhan mental dan psikologis. Dan menurut saya ini penting. Karena kalau misalkan sifatnya hanya informasi, kita bisa baca di mana-mana. Tapi sampai di mana informasi tersebut pada akhirnya menyentuh atau tadi menjawab kebutuhan psikologisnya si individu. Karena kita tahu ya kalau kita itu bisa lebih ingat kalau kita merasa. Sama kalau kayak kita beli produk deh, misalkan deterjen, ada produk A sama B, komposisinya sama. Tapi kalau dipikir-pikir ini mungkin refleksi ya sampai rumah gitu, coba deh. Kenapa ya saya pilihnya barang A dibanding yang B, padahal harganya mungkin sama gitu. Ada hal-hal lain, ada faktor-faktor lain yang pada akhirnya membuat kita mengambil keputusan. Dan kadang-kadang itu faktor emosi. Jadi seberapa bisa sebuah informasi itu dan pesan itu menyentuh tidak hanya untuk kebutuhan kognitifnya juga, tapi mentally sama psychologically mereka tersentuh. Menurut saya itu penting. Karena kalau habis dia merasa, dia akan membentuk sebuah keyakinan, dari keyakinan baru bisa menjadi sebuah pola perilaku. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya mau share tentang program MSPSS MSF di masa pandemi. Kalau tadi setelah kita lihat bahwa ada peranan kognitif nih, ada peranan emosi sampai di titik orang mau melakukan sebuah perubahan perilaku. Di MSPSS saya ini kita fokus pada untuk merekonstruksi fungsi kognitif. Saya mulai dengan paling yang sederhana, cara mengidentifikasi masalah. Karena kadang-kadang tadi saya cerita, misalnya ambil contoh orang yang di layoff, orang yang di PHK gitu. Mungkin yang dia lihat hanya pada gimana dia nggak punya kerjaan lagi, gitu kan. Dan itu memang jelas masalahnya. Tapi kemudian kita dari situ nggak berhenti. Pada program ini saya ajak teman-teman untuk fokusnya sama solusi, bukan lagi pada masalah. Masalahnya adalah dia nggak punya kerjaan. Tapi gimana cara kita bisa fokus sama solusi?
Makanya kita nanti belajarnya kayak, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berdayakan? Usaha apa yang bisa kita modifikasi untuk kita bisa berdiri lagi. Sesederhana misalkan, oke kalau kemarin kehilangan pekerjaan, mungkin ini waktunya kita untuk bikin bisnis baru gitu. Dan itu banyak banget terjadi di teman-teman kader di masyarakat. Mereka mikir kayak gitu kan, kayak iya saya utangnya banyak, gimana ya Mbak, gini-gini. Sampai kita bikin sebuah FGD untuk membahas satu kasus gitu, dan akhirnya mereka baru menyadari bahwa oh iya ya sebenarnya ini memang kesempatan saya untuk mungkin mulai sebuah bisnis baru, saya mau jualan ini gitu. Terus kita beneran main hitung-hitungan apa aja yang harus dipersiapkan dan apa aja yang akan menjadi modalnya dia dan segala macam. Di situ kita lihat bahwa tadinya dia lihatnya masalah, tapi kita switch untuk melihat, tunggu, masalah memang ada dan akan ada terus gitu. Tapi gimana kita bisa lihat alternatif solusinya. Dan kemudian diajak juga untuk melihat jangkauan atas kontrol. Jangkauan kontrol atas masalah, sorry. Jadi ada beberapa orang dan banyak banget teman-teman di masyarakat, baik kader maupun tenaga kesehatan yang merasa seluruh beban di dunia ini adalah bebannya dia. Jadi ada yang berperan sebagai ibu, terus juga dokter, terus sebagai istri, semuanya numpuk di pundaknya dia. Dan merasa bahwa itu semua tanggung jawabnya dia, harus semuanya dipikirin satu-satu. Padahal bahkan sampai ada yang stres karena mikirin gimana policy di daerahnya itu tidak membuat orang patuh menggunakan masker gitu. Karena kepala daerahnya aja misalkan nggak pakai masker, sampai stres gitu. Di sini kita perlu bisa memisahkan diri, mana yang menjadi kontrol kita, mana yang bisa kita modifikasi sebagai manusia. Gitu. Ini membuat kita pada akhirnya tidak hanya fokus sama masalah, tapi self awareness-nya meningkat karena kita akan diajak melihat kekuatan dan potensi diri kita, bukan hanya kelemahannya. Jadi sampai sejauh mana ya saya bisa memodifikasi sebuah masalah gitu. Kalau tadi contohnya teman-teman di kader adalah hutang, yang kita lihat adalah fokusnya sama solusi. Jangkauannya sampai sejauh mana? Nggak mungkin kita misalkan gedor-gedor banknya dan nangis-nangis minta perpanjangan waktu misalkan. Tapi apa yang bisa dikontrol? Oh mungkin saya harus jual beberapa barang untuk bisa membayar. Itu salah satu contohnya. Terus emosi. Di sini saya menarik banget. Kenapa saya fokus sama emosi? Karena di society kita emosi itu dapat reputasi yang agak buruk. Ya, jadi banyak teman-teman yang pada akhirnya nggak mengerti dengan emosi. Halo, ya, boro-boro dia mau merasakan emosi, tahu aja enggak gitu kan. Di sini tadi kita lihat bahwa kalau misalkan hanya sifatnya kognitif dan emosinya tidak diproses akan sama aja. Dan pada program ini saya ajak teman-teman untuk bisa mengidentifikasikan, dieksplorasi emosi-emosi apa yang dirasain, diidentifikasikan dan menjadikan emosinya sebagai bagian dari jadi diri kita sendiri. Saya selalu bilang kampanyenya saya ibaratnya emosi adalah energi. Jadi kita sebenarnya nggak perlu musuhan sama emosi, nggak perlu kita bunuh, tapi justru kita jadiin sebagai energinya kita untuk menjadikan sesuatu produk yang cantik. Nanti saya bakal sharing juga. Terus dari situ kita jelas langsung setelah kita tahu apa yang menjadi masalah, kita fokusnya sama solusi, terus kita identifikasi emosi-emosi yang terkait, barulah kita susun pola perilaku baru yang konkret gitu kan, membentuk pola perilaku yang lebih adaptif. Di sini nanti saya juga sharing ke teman-teman buku intervensi yang saya susun bareng teman-teman MSF untuk menjadi perpanjangan intervensi dari MSPSS ini. Nah, ya ini mungkin lebih spesifiknya. Tadi saya udah bilang identifikasi masalah dengan pendekatan biopsikososial. Dari sini memang kita MSPSS fokus sama teman-teman responder utama ya, kader dan tenaga kesehatan. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang mereka ujung tombak dan edukasi apapun yang disampaikan ke masyarakat pasti mulainya dari mereka dulu, gitu kan. Jadi dan kita pingin teman-teman di
tenaga kesehatan dan para kader itu merasa punya punya ruang dan punya waktunya untuk yang tadi saya bilang, mereka sendiri kan orang-orang yang terdampak COVID sebenarnya. Jadi mereka juga punya masalah, mereka juga punya tantangan-tantangan sendiri, dan sungguh nggak adil rasanya kalau kita memberikan tuntutan itu ke mereka untuk mengedukasi lagi ke teman-teman di masyarakat gitu, tanpa kita address masalah-masalah mereka. Jadi pada program ini kita ajak teman-teman yang tadi saya bilang untuk mengidentifikasi masalah mereka pakai pendekatan biopsikososial. Kenapa biopsikososial? Karena cepat. Apa yang menjadi prioritas kita lihat apakah itu mengganggu fisik, mengganggu psikologisnya, atau sosialnya. Dan teman-teman diajak bahwa semuanya itu saling berintegrasi. Jadi ini juga menjadi usaha saya untuk menormalkan reaksi-reaksi psikologis yang mungkin muncul karena kondisi fisiologisnya dan kondisi sosialnya dia. Dari situ yang tadi saya bilang, kita nggak berhenti, lalu lanjut ke identifikasi kontrolnya dia terkait masalah yang dia punya dengan bantuan lingkaran kontrol. Lanjut ke eksplorasi dan identifikasi emosi. Saya juga kenalin ke mereka beberapa strategi-strategi adaptif untuk mereka bisa terapkan secara mandiri di rumah ataupun di rumah sakit, di puskesmas, supaya mereka itu ketika pressure datang, mereka bisa menerapkan itu secara cepat dan efektif. Dan saya juga kenalin ke mereka tentang konsep mindfulness sama teknik relaksasi. Semuanya ini memang untuk mereka. Karena kita balik lagi tadi, mereka adalah orang-orang yang juga terdampak, tapi juga orang yang bekerja di garis depan. Setelah mereka punya kapasitas itu, saya yakin ilmu-ilmu ini juga pada akhirnya bisa di-sharing lagi ke teman-teman lain di masyarakat, apalagi pada situasi krisis. Itu makanya yang saya sharing ke teman-teman adalah strategi-strategi adaptif yang konkret dan mudah untuk dilakukan dan diterapkan bahkan dalam situasi krisis. Kayak misalkan kalau kita lihat penerapan PSA dengan pendekatan biopsikososial, teman-teman di tenaga kesehatan ataupun di kader bisa tahu, oke, dia kondisi fisiknya seperti apa, prioritasnya di mana, apakah psikologis kah, sosial kah, fisiologis kah, kebutuhannya apa, masalahnya apa. Dia bisa secara cepat tanpa dia harus kesulitan untuk mencerna setiap kata yang keluar dari teman-teman di masyarakat, gitu sih. Nah, ini salah satu saya mau sharing tentang programnya, dan tadi kalau kita kembali, kenapa diintegrasikan antara program MHPSS sama edukasi kesehatan terkait COVID? Karena tadi kembali pada bagaimana kapasitas kognitif dan emosi. Sorry interupsi Mbak Dia, sorry interupsi waktunya udah habis ya. Oke, sorry. Ya, mungkin di summary ya, di close. Oke, yes. Sebenarnya, thank you. Ya, ini sebenarnya saya hanya sharing tentang programnya, kegiatannya. Dan ini terakhir yang saya mau sharing adalah materi-materi edukasi. Dan saya bikin buku intervensi sebagai perpanjangan untuk teman-teman tenaga kesehatan maupun kader untuk bisa melakukan intervensi di rumah dan secara mandiri. Itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Mbak Dia. Ya. Menarik sekali ya tadi. Apalagi yang terakhir itu mungkin yang terakhir itu seperti mungkin buat teman-teman di sini yang tertarik mungkin ingin belajar langsung dengan Mbak Dia, atau mungkin kalau ada sesi khusus ya yang soal dukungan psikososial dan integrasinya dengan edukasi publik untuk COVID ini yang menurut saya menarik sekali, dan juga itu bisa kayaknya kalau diteruskan harus berupa sesi yang lebih panjang ya, mungkin seperti training atau sesi khusus seperti itu. Dan mungkin teman-teman di sini yang tertarik nanti bisa dikomunikasikan bersama, nanti kita lihat follow up-nya seperti apa. Iya betul Mbak Ami, bisa jadi materi pelatihan ya itu ya, dan nanti kita coba follow up ya kalau ada yang kalau banyak minatnya tentunya. Nah ini udah ada yang nulis ya, oke. Baiklah, nanti kita follow up, tapi untuk hari ini untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic aja atau menuliskan pertanyaan di chat, saya persilakan.
Mbak Nancy, Iya, silakan Pak Chandra. Chandra. Halo Pak Iya. Chandra. Wah, Pak Chandra ini Halo, eh, makasih Mbak Nancy. Ya. anggota forum kemisan kita yang paling rajin. Mungkin nanti kalau ada penghargaan Oh, bisa dijadikan ini Forum ya. Kamisan Award. Iya, forum kemisan award untuk Ya. murid-murid teladan. Oke, silakan Pak Chandra. Iya, makasih Mbak Nancy atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Mas Aksa, Mbak Dia yang sudah sharing terkait materi-materinya. Saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama untuk Mas Aksa, itu yang kalau saya nggak salah tadi ada tingkat pengetahuan ya, itu ada I1 C1 sampai I5 gitu. Itu apakah maksudnya gradasi dari aspek kognitif pengetahuan dari taksonomi Bloom yang C1 sampai C5 atau ada itu pengertian lain ya? Saya soalnya tadi sekilas aja dan itu juga nggak terlalu lama dibahas. Yang kedua kaitannya tadi pengelompokan dari skala Likert untuk jawaban sehingga didapatlah dua kutub ya, dua kelompok norma positif ya masyarakat atau responden dengan norma positif dan norma negatif. Nah ini bagaimana kita bisa mengasumsikankah di lokasi sasaran atau lokus itu memang sudah ada norma positif yang mewakili tadi lokasi penelitian. Kalau itu sudah terbangun, mungkin ada faktor-faktor apa sih yang sehingga itu muncul itu norma positif itu. Yang seandainya itu bukan merepresentasikan norma positif yang ada di masyarakat atau norma negatif yang ada di masyarakat, kira-kira faktor apa saja juga yang perlu ada sehingga itu yang sudah ada representasi hasil itu bisa menjadi mewakili atau setidaknya menstimulasi tumbuhnya norma positif terhadap perilaku 3M itu. Yang untuk Mbak Dia, tadi saya lihat di situ ada faktor kebutuhan basic need kaitannya dengan interaksi sosial. Memang untuk kaitannya dengan pandemi ini, basic need itu agak sulit terpenuhi. Saya mau menggiring interaksi sosial ini ke arah bagaimana. Jadi gini, kampanye-kampanye kaitannya dengan 3M, COVID, vaksin kan udah banyak ya di segala penjuru. Istilah seperti kayak energi atau cahaya sinar matahari itu udah merambah ke semua ruang dan waktu seperti itu. Nah, jadi saya analogkan itu sebetulnya energi sinar itu harusnya kan membumi dan dia mengabsorpsi dan menginternalisasi ke individu-individu. Cuma kan belum ada semacam wahana atau tools instrumen yang fenomena ini terjadi gitu sehingga kebanyakan itu energi tadi pesan-pesan tadi membias lagi memantul lagi ke angkasa. Nah, bagaimana kalau seandainya itu ada ini mohon pendapat juga kalau saya sih melihatnya kita kan punya forum-forum di masyarakat ya forum-forum tokoh-tokoh adat istiadat kelompok-kelompok seperti itu. Nah ini bagaimana kita menciptakan interaksi sosial yang baru ya interaksi sosial yang memanfaatkan energi dari kampanye kita itu sehingga disampaikan lagi karena kalau sebatas pesan tadi Mbak Dia juga bilang ya itu sebatas pesan tapi kalau yang menyampaikannya itu orang yang kredibel, yang keteladanan atau itu kan beda itu. Nah ini fenomena ini apakah kita bisa kembangkan gitu interaksi sosial yang seperti ini yang saya maksud. Itu aja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Chandra ya, untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang sudah siap menjawab, Mbak Dia atau Aksa, atau butuh waktu dulu untuk Mas Aksa dulu aja.
Ya, bagaimana? Aksa udah siap atau masih butuh waktu? Sambil kalau misalnya teman-teman masih butuh waktu untuk mempersiapkan jawabannya, saya persilakan juga untuk teman-teman lain bertanya. Jadi dicatat dulu semuanya. Oke, saya buka untuk pertanyaan dulu ya. Teman-teman yang ada yang ingin bertanya? Bisa langsung open mic-nya. Atau di chat. Oke, tadi tampaknya bahan yang disampaikan Mbak Dia sangat kompleks ya, jadi butuh waktu untuk mencerna mungkin Mbak. Dan juga hasil survei dari Mas Aksal juga kayaknya Nancy mau tanya. Oh iya, silakan Bu Ami. Terima kasih. Pertanyaan ingin saya tujukan ke Bu Dia. Mohon maaf tadi saya juga hadirnya terlambat. Untuk sasaran edukasi itu kita pilih sesuai kasus, kita kelompokkan, atau itu bisa kita terapkan ketika bertemu dengan orang. Misalkan kayak kita bertemu dengan orang yang nggak pakai masker. Nah, itu kan seperti selintas lalu ya. Itu bisa kita terapkan saat itu juga, atau harus kita undang, kita kumpulkan di balai desa atau di puskesmas. Nah, itu teknisnya gimana, Bu? Cara mengumpulkan sasaran itu. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Ami. Mungkin kita kumpulin dulu aja kali ya Mbak Nancy ya pertanyaan-pertanyaannya. Ya, biar bisa sekaligus. Oke. Ada lagi teman-teman? Saya persilakan bertanya ke Mbak Dia dan Mas Aksa. Mumpung mereka berdua ada di sini ya, untuk Bapak dan Ibu, untuk pengetahuan Bapak dan Ibu, Mbak Dia ini sangat sibuk ya, dan juga Mas Aksa sehari-harinya. Jadi ini kesempatan yang berharga buat Bapak Ibu teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya sambil menunggu pertanyaan. Halo, saya mau bertanya. Oke, silakan. Ini dengan siapa? Saya Yesi. Oh ya, Bu Yesi, silakan Bu. Ya, menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak Diah ya mengenai aspek psikologis dalam penanganan COVID ini. Saya ngerasa gini, mungkin perlu juga selain misalnya pusat-pusat informasi tentang bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat selama masa COVID, itu perlu ada semacam kayak pusat-pusat kayak pusat psikologis gitu loh, bagi orang bagaimana mereka bisa bercurhat atau menyampaikan persoalan mental yang mereka hadapi selama di masa COVID ini. Saya ngerasa sih gini, waktu dulu saya kan sempat juga saya mengalami COVID, terus kemudian masuk ke Wisma Atlet ya. Di sana tuh sebenarnya ada kayak grup WhatsApp grup gitu ya, untuk bagaimana pasien di sana untuk bisa bercerita tentang persoalan yang dihadapinya. Nah, dan bagi saya itu bermanfaat sekali gitu loh, karena kan kebetulan ketika saya COVID sebelumnya saya juga mengalami situasi di mana ibu saya meninggal karena COVID gitu ya. Jadi terlalu banyak hal yang ada di kepala tapi kita tidak punya sarana untuk penyampaian itu. Nah, ketika ada grup WhatsApp itu bagi saya itu menjadi sarana. Nah, tapi saya melihat di masyarakat gitu ya, entah itu di kelurahan atau misalnya di RT, itu belum banyak gitu loh yang itu tadi pusat-pusat untuk bagaimana orang mau bercerita tentang persoalan yang dihadapi terkait dengan COVID ini. Dan terkadang juga kita tuh masih punya stigma ya, kalau orang bercerita atau curhat tuh dianggap menyusahkan gitu loh. Di sisi lain kalau kita ke psikolog itu kan biaya mahal dan susah gitu, seperti itu. Nah, kira-kira apakah memungkinkan misalnya NGO kayak Médecins Sans Frontières atau yang lain-lainnya itu mulai membuka kelompok-kelompok kecil untuk bagi masyarakat untuk mereka bisa men-share persoalan psikologis yang mereka hadapi terkait dengan COVID ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Yesi. Baik, itu aja pertanyaannya, mungkin langsung akan dijawab oleh Mbak Dia dan Mas Aksa. Mas Aksa mungkin tadi menyampaikan akan menjawab lewat ini ya, chat ya. Iya, begitu ya Mas Aksa? Atau bisa langsung dijawab?
Halo. Oke, mungkin Mbak Dia bisa duluan. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya tadi ke Pak Chandra ya. Gimana pada akhirnya, kalau saya bisa tangkap pertanyaan gimana cara memodifikasi interaksi sosial yang bisa dibilang dieliminasi sama COVID lah ya, gitu. Cara modifikasinya saya harus bilang pada akhirnya memang harus online. Ya, dan tapi kayak kemarin nih saya sama ibu-ibu kader gitu dan ada rekan saya juga medical doctor di MSF ini, kita lagi bikin gimana cara interaksi di WhatsApp itu pada akhirnya menarik. Salah satunya contohnya dengan games edukasi. Nanti mungkin bisa undang juga Dr. Isa untuk sharing di forum kemisan gitu kan, untuk cerita gimana pada akhirnya sebuah game interaksi yang sifatnya edukatif tapi teman-teman nggak merasa itu edukasi gitu. Menurut saya itu penting sih, menjadikan informasinya pada akhirnya sifatnya menyenangkan. Jadi kalau misalkan ditanya gimana cara memodifikasi interaksi, tetap saya bilang kita sering-sering dengan online group gitu. Dan kalau ini sebenarnya nyambung sama sama pertanyaannya Mbak Yesi ya tentang butuh nih ada agen-agen kecil di masyarakat untuk bisa jadi tempat bercerita, tempat sharing gitu kan. Menurut saya itu juga penting dan itu sejujurnya itu jadi cita-cita pribadi saya juga untuk bagaimana pada akhirnya menjawab kebutuhan mental dan psikologis teman-teman di masyarakat, tapi tanpa perlu kita langsung ke psikolog atau ke psikiater. Dan menurut saya itulah kenapa target dari program ini adalah teman-teman responder utama tenaga kesehatan dan maupun kader di masyarakat, karena mereka lah yang sebenarnya kunci dan pusat dari bagaimana interaksi di masyarakat itu berjalan. Dan setelah program MHPSS ini sebenarnya kita ada lanjutannya, Mbak Yesi, yaitu pelatihan PFA. PFA-nya di sini sifatnya memang yaitu untuk mereka bisa mengimplementasikan bagaimana cara melakukan pertolongan pertama psikologis. Yang menjadi PR kita bersama, saya setuju sama Mbak Yesi, ada stigma. Kalau saya boleh sharing ya, di sesi saya pertama itu yang datang cuma 3 orang. Karena dengar yang bawain sesi psikolog. Nggak ada yang mau datang. Karena katanya takut dianggap orang gila gitu dalam tanda kutip, terus takut dibilang stres, malu kalau misalkan ngobrol sama psikolog. Tapi itu menurut saya PR-nya saya dan teman-teman psikolog lainnya ya. Gimana cara menormalkan reaksi psikologis, reaksi emosi itu khususnya dalam masa pandemi ini. Jadinya orang nggak ragu untuk bercerita, nggak ragu untuk sharing tentang pikiran dan perasaannya dia. Jadi saya setuju banget dan itu memang tujuannya saya untuk setelah MHPSS ini, setelah mereka tercukupkan, setelah mereka punya capacity untuk memproses persoalannya mereka, emosinya mereka mampu juga pada akhirnya untuk membantu orang lain di masyarakat dengan menyampaikan PFA gitu. Jadi menyambung sama pertanyaannya Pak Chandra tadi, kalau untuk sesama masyarakat memang pada akhirnya kumpul-kumpul itu ya kita nggak bisa menggantikan interaksi langsung sejujurnya. Saya aja sebagai psikolog beda rasanya kalau konseling online sama konseling langsung. Itu beda lah gitu, rasanya beda. Tapi mau nggak mau kita memang harus memodifikasi. Jadi pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi yang sifatnya online menjadi sesuatu hal yang lebih menyenangkan, lebih nyata. Dan tadi saya senang banget Mbak Yesi tadi sharing juga WhatsApp grup aja itu lumayan membantu ya gitu. Jadi saya rasa walaupun sifatnya tidak bisa menggantikan interaksi langsung, tapi itu cukup bisa membantu signifikan gitu. Terus kalau tadi pertanyaannya Mbak Aminatu ya, gimana penerapan MHPSS itu sendiri? Tadi saya kembali lagi, MHPSS ini memang saya tujukan untuk para responder utama. Jadi semua orang yang sifatnya
menjadi representasi dari masyarakat itulah yang menjadi pesertanya. Dan jadi kayak apa ya, teman-teman kader, teman-teman tenaga kesehatan, terus ketua-ketua keagamaan, menurut saya sangat apa ya, akan sangat baik jika menjadi peserta dalam program ini. Kenapa? Karena mereka adalah suaranya masyarakat dan mereka suara yang didengar gitu. Jadi mereka dulu butuh apa ya, diberikan ruang dan waktunya untuk tadi memproses persoalannya mereka, emosinya mereka, gimana cara menyelesaikan masalah dengan cepat gitu kan, gimana bisa melihat kebutuhan di masyarakat dengan cepat, dan penerapan strategi adaptif untuk disebarluaskan lagi ke masyarakat. Menurut saya kalau ditanya gimana penerapannya, pertama kita tuju dulu teman-teman yang menjadi ujung tombaknya, karena mereka lah orang-orang yang didengar, orang yang paling tahu kondisi di masyarakat gitu, untuk bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Karena kalau kita bergerak sendiri terus masyarakat kan luas ya, banyak banget gitu, akan sulit kalau kita nggak pakai apa ya, nggak saling bekerja sama dengan teman-teman yang tadi saya bilang, ketua-ketua komunitas itu, Mbak Minatu. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Makasih Mbak Diah ya. Ada lagi teman-teman? Tadi saya dapat info dari Mas Aksa yang sedang meeting juga paralel. Nanti dijawab di teks ya, di chat. Baik, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita tutup, kita masih ada waktu sih. Baik, untuk ketertarikannya atau minatnya untuk apa ya, materi-materi dari Mbak Diah, jika nanti ada potensi untuk dibuatkan pelatihan, mungkin teman-teman bisa sampaikan ke kami, ada di grup ya. Saya rasa teman-teman semua yang ada di sini ada di grup forum kemisan, bisa disampaikan agar bisa kami bantu fasilitasi. Lalu, iya, saya izin menjawab mungkin ya Mbak Sambilan, mohon maaf sekali jika teman-teman ya. ada pertanyaan, boleh di-drop saja di kolom. Namun saya juga ingin merespon, tadi ada 2 pertanyaan ya dari Mas Chandra. Baik, pertanyaan dari Mas Chandra, saya klarifikasi sebelumnya terkait slide tingkat pengetahuan terkait penularan ataupun knowledge level of disease transmission tadi ya. Apakah level kognitifnya itu dari taksonomi Bloom, yaitu C1 sampai C5? Untuk menjawab, jawabannya bukan, karena kalau untuk taksonomi Bloom itu pengetahuan, sikap, afeksi, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah fokus ke pengetahuan dasar penularan virus, di mana seperti yang saya sebutkan tadi, angka 5 itu di mana mereka menyadari gitu, apakah sebenarnya virus COVID-19 ini dapat tertular misalnya dengan droplet, dari droplet terus bisa sampai ke mulut, ke hidung, dan lain-lain, ataupun jika mereka berada di ruang yang sama, maka tingkat penularannya itu akan lebih tinggi. Dan untuk pertanyaan nomor 2 terkait norma positif ataupun negatif, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi munculnya fenomena norma positif tersebut? Jadi kurang lebih jawabannya bisa jadi budaya, Mas. Seperti misalnya contohnya di Surabaya, rata-rata masyarakatnya lebih outspoken, berani menegur, dan lain-lain, tapi bukan berarti daerah lain juga tidak bisa mengikuti. Jadi bisa dengan intervensi komunikasi agar lebih outspoken saja. Jawabannya kurang lebih seperti itu, Mas. Jika ada pertanyaan lanjutan, bisa langsung di chat saja. Saya coba jawab, nanti kalau memang sambilan saya meeting, saya juga coba akan jawab by voice. Kalau tidak, nanti saya ketikkan saja. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Chandra. Dan jika ada pertanyaan lain, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Aksa. Ada pertanyaan lain kah? Atau Pak Chandra ingin, maksudnya masih kurang jelas? Ada yang ingin ditambah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Mbak Nancy, terima kasih Mas Aksa, terima kasih Mbak Diah atas responnya yang sangat baik. Oke, baik.
Sama-sama Pak Chandra. Saya juga mau nanya nih sama Mbak Nancy. Saya sering lihat forum kemisian ini. Untuk database data yang bergabung menjadi anggota forum kemisian ini sudah ada belum ya Mbak? Atau bagaimana? Ini forum apa ya namanya, forum voluntary begitu ya. Jadi sebenarnya yang bergabung di sini ya gabung-gabung aja di WhatsApp grup kita tanpa ada harus kayak ada pengaturan keanggotaannya seperti itu. Nah, isinya siapa saja yang saya perhatikan di sini banyak teman-teman dari Promkes, teman-teman dari Dinas Kesehatan di daerah, dan teman-teman PKBI juga ada, Puskesmas, bahkan Posyandu dan lain-lainnya, tapi didominasi oleh teman-teman Promkes. Jadi dan praktisi-praktisi komunikasi perubahan perilaku dan dan lain-lainnya, dan teman-teman NGO juga ya, ada MSF, ada UNICEF, dan individu-individu seperti itu Mas Aksa. Nah, tapi kami sudah melakukan kegiatan ini dari tahun lalu. Kami lakukan diskusi reguler ya, ada yang satu minggu, pernah 1 minggu sekali, pernah 2 minggu 1 kali, dan karena ini sifatnya sukarela, jadi tergantung ketersediaan pemateri saja dan juga teman-teman yang membantu memfasilitasi di sini begitu. Baik, terima kasih Mbak Nancy penjelasannya. Ya, Kalau memang ada grup sama-sama. WhatsApp-nya, saya juga ingin gabung. Oke, secara tidak langsung yang sudah pernah ikutan di sini udah langsung jadi anggota forum komisan. Oke, seperti itu ya. Terima kasih. Baik, saya lihat di sini banyak ada beberapa yang tertarik untuk pelatihan. Mungkin nanti akan difasilitasi dan kami koordinasikan dulu, lihat sebesar apa minatnya dan apa ya, visible atau tidak untuk melakukan pelatihan ini di masa mendatang. Baik, saya rasa itu saja. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Mbak Dia dan Mas Aksa yang meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk share berbagi ilmunya dan juga materi-materinya di forum kita ini. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah sering berpartisipasi tentunya. Untuk teman-teman tahu saja engagement dari forum ini itu cukup besar karena setiap meeting kita lebih dari 70 orang, lebih dari 50 orang ya kira-kiranya. Jadi dan itu terdiri dari teman-teman Dinkes, Puskesmas, Posyandu, Promkes dan NGO seluruh Indonesia ya, ada dari Aceh sampai dari NTT dan daerah-daerah lainnya seperti itu teman-teman. Senang sekali kita bisa melakukan diskusi hari ini. Semoga semangat terus untuk bergabung di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih banyak. Salam sehat semuanya. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bang Aksa. Terima kasih Bang Agus dari PKBI Aceh. Makasih juga Halo Pak Chandra. Iya, sampai ketemu lagi. Sampai lalu juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Ya, pamit juga, izin live semua. Yuk. Pak Chandra. Ya. Kapan ke Aceh lagi? Oh. Ya Bu, insya Allah Bu, kalau ada rezeki. Iya. Bu Nancy direkod ya? Bu, ada pelatihan lagi.